Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melani Mika dengan nomor BP 20105110006 akan mempresentasikan cara pengolahan data dummy menggunakan aplikasi Stata. Sebelumnya saya menggunakan data dari BPS yang judul data saya itu analisis pengaruh tingkat pengangguran dan tingkat upah terhadap PDRB di Indonesia tahun 2019. Yang pertama kali kita lakukan adalah mengimpor data dari Excel. Data ini setelah kita cek di data editor ini belum termasuk golongan data dummy. Selanjutnya kita akan merubah data ini menjadi data dummy, yaitu dengan cara mengetikkan di komen record PDRB buka kurung min garis miring 9,08 sama dengan 0 tutup kurung buka kurung 9,09 garis miring max sama dengan 1 tutup kurung. Angka dari 9,8 ini kita dapat dari variabel Y. Nilai tertinggi dari variabel Y pada data ini ialah 17,55 dan nilai terendahnya ialah 0,6. Kedua dari nilai ini dijumlahkan lalu kemudian dibagi 2. Kemudian di data editor, variabel Y akan berubah menjadi data dummy. Selanjutnya yang kita lakukan adalah dash. Di sini tujuannya untuk mengetahui variabel name, kemudian variabel label seperti yang di sini. Pada data variabel name-nya ada nomor, provinsi, PDRB, tingkat pengangguran, tingkat upah, dan tahun. Kemudian selanjutnya yang kita lakukan adalah sum. Sum di sini tujuannya untuk mengetahui berapa jumlah observasi, meannya, standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimumnya. Kemudian selanjutnya yang kita lakukan adalah kita melakukan inspect terhadap variabel Y. Variabel Y pada data ini ialah PDRB. Tujuan dari inspect ini ialah untuk mengetahui suatu komposisi nilai dari suatu nilai dummy. Kemudian, selanjutnya yang kita lakukan adalah memperlihatkan histogram dari variabel Y ini. Setelah histogramnya keluar, selanjutnya yang kita ketikkan di komen adalah agar mempermudah kita untuk mensimulasikan model logit dan probit pada data kali ini, kita akan membuat suatu variabel baru, yaitu dengan mengetikkan di komen gen idawal sama dengan underscore n. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada yang pertama itu LPM. LPM di sini kita melakukan regresi terhadap variabel Y dan variabel X lainnya. Di mana variabel Y pada data saya ialah PDRB dan variabel X-nya ada tingkat pengangguran dan tingkat upah. Setelah diregresi di sini, kita akan melihat estimasi dari nilai PDRB dengan mengetikkan di komen yaitu predict LPM PDRB HAT. Selanjutnya kita akan memperlihatkan atau akan mencari nilai error dari estimasi sebelumnya dengan cara mengetikkan di komen predict EERPM, resit. Untuk selanjutnya kita akan memperlihatkan list dari estimasi tadi dengan mengetikkan di komen itu list
PDRB, LPM, PDRB-H, ERLPM, IN 10 garis miring 15. Maksud 10 garis miring 15 ini dari data 10 sampai data ke-15. Kemudian selanjutnya kita akan memperlihatkan list dari estimasi ini hanya dalam urutan satu data. Saya mengambilnya dari urutan yang ke-10. Selanjutnya, untuk memperjelas hasil dari estimasi ini, kita akan menggambarkannya menggunakan scatter plot, di mana untuk di komen itu kita ketikkan scatter PDRB yang seperti ini. Kemudian ini merupakan gambar dari grafik scatter plot yang akan memperjelas hasil dari estimasi tadi. Selanjutnya, kita akan masuk kepada yang kedua ialah logit. Yang kita lakukan selanjutnya ialah kita melogit variabel Y dan variabel X. Selanjutnya, kita akan mengetikkan di komen untuk mendapatkan nilai probabilitas dari estimasi PDRB. Diketikkan di komen ialah predik LGT PDRB. Selanjutnya, kita akan memperlihatkan hasil dari estimasi ini dengan mengetikkan di komen list dari PDRB estimasi ini. Untuk selanjutnya, kita akan menggunakan odds ratio. Maksud dari menggunakan odds ratio ini ialah dia akan nilai odds ratio ini akan mewakili kemungkinan untuk PDRB sama dengan 1 ketika variabel tersebut meningkat sebesar 1 unit. Kemudian jika nilai odds rasionya besar dari 1, maka kemungkinan PDRB sama dengan 1 akan meningkat. Jika nilai odds rasionya kecil dari 1, maka kemungkinan PDRB sama dengan 1 akan menurun. Kemudian kita akan melihat odds ratio pada different levels di setiap variabel. Yang kita lakukan ialah kita melogit kembali, melogit variabel Y dan variabel X, koma OR. OR di sini artinya odds ratio. Mengetikkan di komen logit terhadap variabel X dan variabel Y saja. Kemudian untuk mengetahui langkah selanjutnya yaitu kita mengetikkan adjust by dalam kurung itu variabel X yang saya ambil ialah tingkat pengangguran tutup kurung XP. Untuk selanjutnya ialah kita akan memprediksi probabilitas pada different levels di setiap variabel di model logit dengan cara kita akan melogit kembali variabel Y dan variabel X pada data ini. Selanjutnya kita akan mengetikkan di komen adjust, by variabel X, tutup kurung PR. PR di sini artinya prediksi. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan pengolahan yaitu tentang efek marginal rata-rata dari setiap variabel berubah atau multiplier model logit. Di sini yang kita ketik di komen ialah MVX. Kemudian kita akan melakukan pengujian goodness of fit. Di mana kita akan sebelumnya kita logit kembali variabel Y dan variabel X pada data ini. Setelah itu baru kita ketik di komen start.gov. Selanjutnya kita akan memperlihatkan hasil dari prediksi tadi dengan mengetikkan di komen itu gen dari LN LGT PDRB-H
seperti ini. Kemudian ketik di komen scatter dari LGT PDRBH, PDRB, NLGT PDRBH. Tujuannya untuk memperlihatkan grafik dari scatter plot-nya. Ini merupakan gambar grafik dari scatter plot dari analisis atau pengujian yang kita lakukan tadi. Kita masuk kepada tahap yang ketiga atau poin yang ketiga, yaitu tentang probit data. Yang kita lakukan ialah kita probit variabel Y dan variabel X yang ada pada data ini. Setelah dilakukan probit, maka kita akan memprediksi atau dari nilai probit ini untuk mendapatkan nilai probabilitas PDRB estimasinya. Caranya dengan mengetik di komen predict PR PDRB HAT. Selanjutnya kita akan memperlihatkan gambar dari grafik scatter plot analisis yang probit ini dengan mengetikkan gen ln PR PDRB HAT sama dengan ln dalam kurung LGT PDRB HAT garis miring dalam kurung 1 dikurang LGT PDRB HAT tutup kurung. Kemudian ketik di komen scatter dari PR PDRBH PDRB LNPR PDRBH. Ini merupakan gambar dari grafik scatter plot analisis dari probit data ini. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.